Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya, Medi Broni, dalam channel Solusi Utang. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart before. Let me in. Oh, yeah, love is so. Jadi kali ini saya mau menceritakan beberapa pertanyaan ini ya, bukan menceritakan atau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke sini, tapi di sini sebanyak ini pertanyaan nih, silahkan ditengok sendiri nih. Sebanyak ini pertanyaan, itu rata-rata semuanya kewalahan dalam menghadapi DC-nya ya, dalam menghadapi DC-nya. Ini belum lagi bunganya yang nggak tahu entah berapanya ya, tapi yang paling sering itu menghadapi DC-nya nih. Di sini paling kewalahan, paling banyak itu dalam menghadapi DC-nya gitu ya. Jadi di sini sebetulnya simpel aja ya, yang mau kita uraikan di sini itu simpel aja sih. Sebetulnya nggak perlu ribet ya. Ini macam ini, Bang, tolong kirimin screenshot saya yang kemarin yang kena. Ini saya pengen lihat nomornya, apa benar yang sebar data saya nomor itu. Boleh nanti ya. Halo Ibu Tati Hartati, Pak, nanti ada yang dari APK Koin Bintang saya arahkan ke sini. Ya boleh. Ya, silakan. Sorry Bu Siti ini. Ini rata-rata di sini nih kewalahan menghadapi DC-nya ya. Menghadapi DC pinjolnya gitu. Jadi di sini banyak yang bertanya, Pak, apakah DC akan datang ke rumah? Apakah kalau kita tidak mampu bayar, apakah kita bisa dipidana? Ini sebetulnya sudah berulang kali saya jawab di video itu, sudah berulang kali. Sekarang simakan betul-betul, pahami benar-benar ya. Ini sebetulnya kalau DC ini mau datang ke rumah, ya, mau datang menjumpai Anda itu ke rumah, mungkin dari kemarin-kemarin mereka sudah datang, ya. Tapi kenapa selalu mereka cuma menekan di sini dan mereka cuma menyebarkan kontak? Kenapa? Karena mereka itu rata-rata legal standingnya lemah. Ya, mereka memaki Anda cuman beraninya di sini. Jadi kita sama menghadapi hantu. Ya, hantu itu makhluk halus itu tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Seperti itu. Kita tanya ID card mereka aja, mereka nggak mau ngasih. Sementara KTP kita ini segala macam disebarkan. Jadi di situ kalian takut. Kalau saya nggak usah takut, ya, karena mereka itu tidak, entah ada di dunia ini, entah tidak ada, saya nggak tahu. Ini, aku nanya beneran abang, kok itu cara hapus IG gimana? Soalnya pernah dan grup sebagai mengikuti tapi udah aku blokir. Iya, ini kalau untuk menghapus beberapa media sosial kita. Jadi kalau memang kita sedang terikat dengan aplikasi media sosial ya, seperti Facebook, IG dan lain, jadi kalau mau nutupnya itu tolong ditutup habis ya, dinonaktifkan, jangan dikeluarkan aja ya. Nanti takutnya nanti penyebarannya itu menyebar luas ke situ gitu ya. Tapi kalau untuk penyebarannya cuma ke kontak aja, saya berikan satu alasan aja ya. Pertama itu jelaskan aja, misalnya ada salah satu kontak yang bertanya, "Oh, kenapa ini nomor saya dijadikan bahan ini?" Iya, pertama kita minta maaf dulu. Aku minta maaf ya. Jadi awalnya aku minjam, bilang aja di salah satu APK, entah apa nama APK-nya, pandai-pandailah di situ ya kan. Jadi bilangin, jadi awalnya itu aku minjam di satu itu aja, setelah itu udah selesai sih sebetulnya. Jadi SMS ini muncul-muncul terus, kan memang SMS-nya itu masuk ya, memang SMS-nya masuk terus ke HP itu. Jadi ku coba klik satu aja, satu aplikasi ku coba, tapi herannya satu aplikasi ini sudah saya tutup. Herannya itu data saya ini disalahgunakan gitu loh. Ada tagihan dari sini, ada tagihan dari sini, ada tagihan dari sini. Jadi mohon aja langsung ke kontak itu. Jadi mohon maaf. Jadi di sini saya tuh bingung, saya harus melaporin kemana, bantuin saya dong, kayak gitu. Jangan sampai kita panik pula nanti. Begitu juga dengan Anda ya, kalau ada teman Anda yang gagal bayar, mohon support dia, jangan malah ditekankan dia gitu. Ya. Jadi gini. Ya ini lagi. Bang, mohon maaf bang, saya meminjam di aplikasi HCI ya. HCI saya awalnya minjam cuma 15 juta. Jadi setelah jangkanya selama 6 bulan, sekarang saya telat. Jadi ini sudah mencapai 28 juta. Ini kayak mana bang solusinya? Wah, ini HCI nih, Home Credit Indonesia ini sebetulnya sudah OJK ya.
Kalau memang seperti ini trik dia, silakan datang ke OJK. Kalau OJK tidak menanggapi, silakan datang ke Kominfo, silakan ke LBH, kalau enggak ke AFI ya. Silakan datang ke situ, mungkin orang-orang itu lebih bisa memberikan saran. Kalau saya memberikan saran yang seperti ini, takutnya nanti gagal pemahaman ya, kecuali kita bisa tatap muka ya. Ini lagi, dana rupiah, uku, uang mie itu OJK enggak? Ya coba lihat aja di halaman OJK ya, itu ada yang 73 aplikasi, entah 78. Pokoknya dilihat aja situ, saya kurang hafal juga sih. Nanti OJK enggak OJK-nya sebetulnya cuman ya itu aja bedanya. Kalau cara penagihannya orang itu ada juga yang bermain di bawah meja ya kan, tanpa sepengetahuan, tanpa bantuan dari OJK-nya. Ya jadi usahakan aja gini. Jadi misalnya kan rata-rata itu kan DC itu kan seperti ini kan. Dia gini. Sekarang gerak ke ATM, saya tunggu 13.15 padahal dia ngirim pesan 3.15 padahal dia ngirim pesan jam 3 pas gitu ya. Tunggu. Jadi di sini tim menjawab gini, ngapain 3.15, 3.11 kami sudah bisa, macam preman Tanah Abang nih. Ya, macam preman Tanah Abang dibilangnya seperti itu kan. Ya ditunggu, kamu kan udah 10 kali minjam nih bos, jadi pastikanlah dibayar, gampang kan ngajuin kembali. Ini udah 10 kali pinjam, apa salahnya dibonusin sekali ini ya kan. Tapi inilah pinjol kan, kadang otaknya memang nggak ada. Maksudnya kayak preman gimana nih selanjutnya. Betul. Jadi mereka setelah, kalau ini tim saya yang jawab ya. Jadi setelah kita tekan lagi mereka akhirnya mulai pelan lagi nih. Maksudnya kayak preman gimana bang? Nah, kan enak kan tadi lulu gua. Ya. Preman gimana bang? Ya karena telat, susah dihubungi makanya kayak gitu kan. Udah mau jam 4 ini bayarkanlah. Ya ini kan enak kan, ini dibilang tim. Ini kan enak kan. Dan ada otak pun kan kalau berpikir normal. Siap dibayarkan aja lah. Oke. Udah ditunggu. Jadi kayak gini, kita harus merespon itu kayak gitu. Kalau mereka keras, kita keras ya. Kalau mereka santai, sopan, kita sopan lagi. Jadi kita nggak perlu down meskipun kita punya hutang ataupun kayak mana. Pak nanti ada uang koin. Ya. Mana lagi nih? Selamat sore Pak, sore. Saya dari Bali, saya mau minta saran soalnya saya baru saja lihat video yang diupload pada tanggal 21 Juni kemarin bahwa tim solusi utang bisa membantu mencarikan solusi. Insya Allah kami bisa mencarikan solusinya. Kita bahas di sini dan kita berdiskusi. Kebetulan kalau memang nggak sanggup menghadapi DC-nya, ini juga ada tim saya, nanti bisa saya arahkan mereka bisa itu menghadapi DC-nya ya. Tapi memang kalau mempergunakan jasa ya mengerti lah ya. Baik. Kalau begitu saya harus mulai dari mana? Yaudah, ceritakan aja awalnya kayak mana gitu ya. Nanti tolong didetailkan aja bagi yang mau diskusi. Silakan diceritakan dari awalnya aja. Ini lagi, selamat sore, salam kenal Pak. Ya salam kenal juga. Saya Melani Pak. Saya terjerat pinjol, kebetulan saya lihat video Bapak di YouTube. Ya terima kasih. Saya terjerat beberapa pinjol, tapi ada salah satu pinjol penagihannya berlebihan. Memang saya sudah terlambat 7 hari. DC-nya nyuruh saya untuk jual ginjal. Bagaimana ya Pak? Itu. Ya udah kalau kayak gini nggak usah dibayar ya. Tandain aja aplikasinya, nanti tolong di screenshotkan ke saya. Yang bagi ada DC nanti yang bilang suruh jual ginjal, jual anak, jual diri, nanti screenshotin APK-nya, kirimin ke saya. Nanti insya Allah saya bantu. Ya, biar saya yang bantu langsung. Ini kan udah kurang ajar ya, bukan cara nagih aja ya. Saya emang nggak suka kayak gini. Kalau masih sebar data atau segala macam itu ya masih bisa kita maafkan lah. Tapi kalau ini udah ginjal anak nih segala macam, saya aja dengarnya ngeri ya. Ngerinya minta ampun kalau dengarnya aja ya. Tapi mereka ya cuman ngancam-ngancam kayak gitu aja tuh. Ini aplikasi yang paling ditakutin itu seperti ini. Dana Melekat, Wallin ya kan, Permata VIP, Yokodana itu ngeri-ngeri itu. Ada uang rakyat, mau uang. Itu memang rata-rata desinya nggak ada otak ya, banyak yang nggak ada otak. Nanti kalau ada desi yang nonton ini, tandain wajah saya ya, nggak masalah. Kalian mau nungguin saya dimanapun nggak masalah. Gimana bosku? Ini aplikasi apa nih? Ini Lemon Bahagia. Ini tumben mereka nih baik ini nagihnya, biasanya nggak pernah ini yang seperti ini ya. Ini kan udah banyak ya DC yang nonton di YouTube saya ya. Nanti kalau kalian nggak suka dengan cara saya membahas ini, silahkan telepon saya. Nanti ada nomor saya di bawah ini.
Kita bisa berdiskusi juga kok sesama DC. Oh, sesama DC. Ya, ngomong sama DC pun kami nggak ada masalah. Kalau datang ke alamat kami juga siap kami tungguin kok. Nggak masalah. Di sini kami tujuannya membantu karena kalian itu terlalu menyiksa penagihannya. Kita sama-sama di Indonesia kok. Ya udah aja. Jadi segitu aja ya. Jadi untuk kesimpulannya itu sebetulnya menghadapi DC ini nggak perlu sulit. Kita pertama itu nggak perlu kena mental dulu. Kita fokus dulu. Kita perhatikan dulu ini pertanyaan orang ini kemana, arahnya kemana gitu. Jadi jangan kita takut mentang-mentang dia kasih, wah Anda bisa saya kenalkan pasal 378, 372 penipuan. Logika lagi, logika aja gitu. Nggak perlu kita pikirkan, logika aja. Ini 378, utang saya 800.000, pendaftaran perdata berapa? Itu ya, satu ya poinnya. Yang kedua, kami akan turunkan petugas lapangan. Logika lagi, utang saya 1 juta. Mereka nurunin petugas lapangan, uang jalannya aja 200.000. Nanti iya kalau dapat, kalau nggak dapat, udah 2 ya logikanya ya. Jadi kita sebetulnya kalau di saat pikiran kita tenang, itu insya Allah semuanya terbuka ya. Insya Allah, yang penting kita jangan lupa sama yang kuasa. Setiap hembusan napas kita itu kita keluarkan kalau bisa zikir dan sholawatnya. Insya Allah semuanya akan beres ya. Intinya kita harus besar dari masalah kita. Jangan sampai masalah besar dari kita. Jadi kalau masalah sudah besar dari kita, kita tidak akan bisa menguasai masalah lagi. Ya, paham ya yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Nanti bagi yang masih kesulitan menghadapi pinjolnya, silahkan nanti di nomor saya di bawah ini. Silahkan di WA aja saya. Kalau memang mau menggunakan jasa tim saya, nanti bisa di WA itu. Nanti kita bercerita di WA aja ya. Jadi mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi bagi yang belum subscribe, tolong dibantu ya. Mudah-mudahan ini mencapai target dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi para korban-korban pinjol yang memiliki hutang di pinjaman online ya. Jadi sekian dari saya, Medi Broni, wassalam. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So